Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan 4 tersangka dugaan korupsi dana bantuan Kartu Indonesia Pintar tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 pada Senin 18 September 2023. Ironisnya, salah satu tersangka merupakan Wakil Rektor Universitas Al-Wasliyah, Labuhan Batu, Miftah AR selaku Wakil Rektor 2 Universitas Al-Wasliyah, Labuhan Batu. 3 tersangka lainnya dari pihak swasta yaitu Syarif Hidayat, Rahmat Kurnia, dan Hadi Kinuha. Kasipenkum Yos Atarigan mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengucurkan anggaran bantuan Kartu Indonesia Pintar kepada 233 mahasiswa dan tiap mahasiswa mendapat Rp7.200.000. Katanya Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan sosial untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia yang ditampung APBN. Lantas setiap semester mahasiswa mendapat biaya pendidikan sebesar Rp2.400.000 dan biaya hidup Rp4.800.000. Wakil Rektor 2, Miftah AR bersama rekannya melakukan pengutipan uang bantuan dana Kartu Indonesia Pintar mulai dari Rp2.500.000 hingga Rp3.100.000 per mahasiswa. Adapun jumlah biaya hidup yang dikutip dari 321 mahasiswa adalah sekitar Rp662 juta dengan rincian Rp350 juta dikutip kelompok tersangka Miftah AR dan Rp313 juta dikutip kelompok tersangka Syarif Hidayat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap 4 tersangka terkait kasus dugaan korupsi Kartu Indonesia Pintar tahun 2021 dan 2022 di Universitas Al-Wasliyah Unifa Labuhan Batu. Hari ini, Senin, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka di hari Senin 18 September 2023 ini. Keempat tersangka itu pertama MR, inisial MR yang merupakan wakil rektor aktif. Kemudian yang kedua SH, temannya rektor. Kemudian yang ketiga RK, ini pihak swasta yang dilibatkan oleh wakil rektor dan temannya wakil rektor tadi. Kemudian 4 HN, sama pihak swasta juga. Jadi peranannya di sini adalah RK dan HN ini yang melakukan pungli terhadap mahasiswa yang telah menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Kemudian mereka melakukan komunikasi baik telepon maupun berjumpa untuk mengambil secara langsung ataupun transfer kepada pihak mahasiswa, sehingga pihak mahasiswa memberikan uang kepada mereka dengan berbagai macam alasan, sehingga itu kita sebut pungli dan potongan. Nah, jadi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan keempat tersangka dan dibawa ke rutan Kelas 1 Tanjung Kusta Medan selama 20 hari ke depan. Kemudian sebelum melakukan penahanan tentunya dilakukan pemeriksaan kesehatan, diketahui mereka sehat, dan pada tahap sebelumnya juga statusnya ini dari penyelidikan dinaikkan ke penyidikan adalah tim penyidik Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menemukan 2 alat bukti lebih daripada 2 alat bukti terhadap keterkaitan permasalahan dugaan kasus ini sehingga dinaikkan ke penyidikan, dan memang fakta ditemukan dari keterangan saksi dan fakta yang ditemukan baik informasi saksi dan penyampaian yang dokumen-dokumen terkait. Keempat tersangka ini memang sangat patut untuk ditetapkan sebagai tersangka. Keempat tersangka dijerat pasal 2 subsidiar, pasal 3 junto, pasal 12 huruf B, huruf E, dan huruf G, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Sementara dari hasil penyidikan telah memperoleh minimal 2 alat bukti penyalahgunaan dana bantuan Kartu Indonesia Pintar. Menurutnya alasan penahanan tersangka karena ancaman hukumannya di atas dari 5 tahun sesuai pasal 21 KUH Pidana. Dari Medan, Tony Hutagalo, Orbit Digital memberitakan.